صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita berusaha untuk memupuk dalam diri kita sifat-sifat yang sempurna supaya kita bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bersama tentang sifat hidup yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati, tidak akan pernah sirna. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk membahas tentang sifat lain dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat iradah. Kalau kita membuka buku-buku teologi, maka awal pembahasan yang dibahas oleh orang-orang teolog adalah definisi daripada iradah. Ada yang mengatakan bahwa iradah Allah itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang satu aturan yang sempurna. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang sistem yang sempurna, artinya Allah itu berkehendak. Itu menurut pendapat sebagian teolog. Kemudian ada yang mengatakan bahwa maksud daripada Allah itu berkehendak, memiliki iradah, adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang maslahat. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, di dalam amalan Allah Subhanahu wa taala dan putusan Allah Subhanahu wa taala terkandung maslahat. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, bukannya kita menjadi baik, menjadi orang yang bahagia, tapi kita sebaliknya. Karena permintaan kita akan membahayakan diri kita sendiri, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita. Jadi definisi yang kedua tentang iradah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang maslahat daripada suatu perbuatan. Dua definisi ini ternyata dikritik oleh ulama lain. Salah satunya adalah ulama kontemporer yang bernama Syekh Ja'far Subhani. Beliau mengatakan bahwa definisi ini tidaklah benar. Kenapa? Karena kalau kita kembali kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan yang benar tentang agama, mereka membedakan antara ilmu dan iradah. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, di mana beliau pernah ditanya tentang perbedaan antara ilmu dan iradah. Beliau mengatakan, al-ilmu laisa huwal masyiah. Ilmu itu bukan iradah. Ala tara annaka taqul sa'af'al kadza insyaallah wa la taqul sa'af'al kadza in alimallah. Apakah kamu pernah mendapatkan dalam dirimu ketika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu akan mengatakan insyaallah, dan kamu tidak mengatakan ketika aku ingin melakukan sesuatu, aku akan mengatakan in alimallah. Jadi Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam ingin memberikan perbedaan yang jelas antara ilmullah dan iradatullah. Ketika kita melakukan sesuatu, kita pasti akan mengatakan insya Allah, seandainya Allah itu berkehendak. Jadi perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan
ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak mengatakan in alimallah, seandainya Allah mengetahui. Artinya dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Tidak bisa kita samakan bahwa iradah adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Syekh Ja'far Subhani mengkritik dua definisi yang telah kita paparkan, beliau memberikan definisi yang tepat tentang iradah Allah, di mana beliau mengatakan iradah itu artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki kebebasan dalam melakukan sesuatu. Namanya iradah. Jadi bukan ilmu, tapi satu sifat yang sempurna, yaitu kebebasan dalam melakukan sesuatu. Itu namanya iradah. Makanya kalau kita kembali kepada diri kita sendiri, ketika kita ingin menginginkan sesuatu, kita bisa melakukan hal tersebut. Dan ketika kita berkehendak, maka di saat itu kita disebut sebagai murid, orang yang berkehendak. Allah juga sama. Allah itu adalah zat yang memiliki kehendak. Allah akan melakukan semua sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ini adalah definisi yang disebutkan oleh Syekh Ja'far Subhani dalam kajian teologinya. Berbicara tentang iradah, maka kita sudah bisa memahami dengan benar apakah Allah itu memiliki iradah atau enggak. Karena kalau kita kembali kepada penciptaan alam semesta, maka sudah jelas ketika Allah Subhanahu wa taala membedakan ciptaannya. Allah melahirkan ayah kita terlebih dahulu sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan-hewan di sekitar kita sebelum kita. Artinya ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ayah kita, dan kehendak tersebut belum berkaitan dengan kita. Lah kalau kita sudah mengerti dan memahami tentang keragaman dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini sudah merupakan bukti yang paling kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkehendak. Makanya kalau kita ingin meyakini lebih kuat tentang iradah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali kepada Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai undang-undang. Undang-undang itu tidak akan bisa terwujud tanpa ada iradah. Karena yang namanya undang-undang itu akan bisa tersusun, terwujud, dan disampaikan kepada makhluknya ketika ada iradah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui maslahat sesuatu itu, kemudian karena Allah mengetahui maslahat tersebut, Allah berkehendak. Ketika Allah itu berkehendak, barulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu kepada kita atau mengharamkan sesuatu untuk kita. Jadi semua undang-undang yang Allah berikan kepada kita itu bergantung dengan kehendaknya. Dan kehendak Allah juga tidak bisa lepas daripada ilmu Allah. Dan semuanya juga tidak terlepas daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah adalah zat yang maha sempurna, di mana ketika Allah itu melakukan sesuatu, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang sempurna. Berbicara tentang iradah, maka kita harus berusaha untuk meyakinkan diri kita. Kalau seandainya kita ingin hidup dengan baik, maka kita dahulukan iradah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa kita dianjurkan untuk meminta sesuatu yang menurut Allah itu baik. Karena ketika kita serahkan semua urusan kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Berbeda ketika kita berdoa, ya Allah, saya meminta ini. Dengan kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah sesuatu
yang menurut engkau maslahat buatku dan sesuatu yang engkau kehendaki untukku. Permintaan yang kedua jauh lebih baik, lebih bagus untuk diri kita, untuk kebahagiaan kita. Makanya dengan kita meyakini bahwa Allah adalah Maha berkehendak, maka kita harus yakin bahwa kehendak Allah adalah kehendak yang suci, kehendak Allah adalah kehendak yang sempurna. Jadi kita tidak boleh protes atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang ma'rifatullah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.